Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai intervensi kelompok, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dulu ya, biar kita diberi kelancaran seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kita melaksanakan intervensi kelompok. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah ada yang tahu intervensi kelompok itu apa? Nggak tahu, Mbak. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya, teman-teman. Intervensi kelompok itu adalah suatu kegiatan psikoterapi secara berkelompok yang dibentuk dengan tujuan dan teknik yang beraneka ragam sehingga dapat memberikan feedback bagi anggota yang bersangkutan, anggota yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah, untuk tujuan dari intervensi kelompok ini yaitu mengatasi masalah-masalah yang ada pada anggota kelompok. Nah, adapun di sini sebelumnya nggak afdol lah kalau kita nggak kenal gitu kan, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Oke, dimulai dari saya. Saya di sini sebagai fasilitator. Nama saya Dian Pratiwi. Kalian bisa panggil saya Tiwi, begitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa fasilitator, yakni mungkin bisa dilanjut ya dari Mbak Himah mungkin. Perkenalan dulu, Mbak. Nama saya Thaibatul Oh ya, Himah. maaf. Mbak Indah dulu, Mbak. Bisa on cam? Oh ya, teman-teman diharapkan di sini untuk on cam ya. Oke, Mbak, on cam sudah. Oke, siap. Oke, Mbak Himah, monggo. Ya, semuanya teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Thaibatul Himah, biasa dipanggil Himah. Saya di sini berperan sebagai fasilitator inti. Terima kasih. Oke, terima kasih Hima. Oke, selanjutnya Endah, monggo perkenalkan diri. Ya, halo teman-teman, nama saya Nur Endah Lestari, biasa dipanggil Endah. Saya di sini sebagai fasilitator. Oke, siap. Selanjutnya Mbak Ramdhani, monggo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramdhani Puspitarenanti. Di sini saya menjadi fasilitator. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mbak Ivani. Silakan. Halo teman-teman, saya Ivani Hita Cahyani, bisa dipanggil Fani, sebagai fasilitator. Dan monggo. Halo teman-teman, saya Jangan Widaya Kasdewo, bisa dipanggil Janggan. Saya sebagai fasilitator. Oke, baik. Kan kita udah kenalan nih dari fasilitator. Kita juga pengen kenal sama teman-teman relawan ya, teman-teman klien. Mungkin bisa dari Mbak Adel.
Monggo perkenalan dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri, biasa dipanggil Adel. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk Ashima. Halo, perkenalkan nama saya Asuna Faida. Saya sebagai relawan. Terima kasih. Halo. Halo. Monggo Mbak perkenalan dulu. Halo, nama saya Asmarul Faida. Saya sebagai relawan. Ya, halo. Sudah masuk. Terima kasih Mbak Ashima ya. Oke, selanjutnya. Ayani Anugrah Wardani, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayani Anugrah Wardani. Oke, mungkin alamatnya di mana Mbak? Atau sinyalnya lagi jelek ini ya? Mungkin lanjut kita ya ke Kalih Widya Ningsih, monggo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Kalih Widya Ningsih. Saya sebagai relawan dari Pemalang. Terima kasih. Oke, wah Pemalang ya. Cukup jauh ini. Untuk selanjutnya siapa ini? Laila, monggo Mbak. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Jumarti Mukaromah. Saya sebagai relawan. Terima kasih. Oke. Ini sudah perkenalan semua ya? Belum. Nih Mas Ahmad Indra. Halo? Ya, dengar Pak? Ya, terdengar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Indra. Saya sebagai relawan dari Lamongan. Terima kasih. Lamongan ya. Ya, sama-sama. Oh, dari Lamongan tetangga ya? Maaf. Saya dari Gresik. Wah, ada yang deket ini. Mungkin besok-besok bisa meet up ya. Ya, tapi Iya, jangan dulu. Ini masih pandemi ya, teman-teman. Jadi tetap jaga jarak, tetap di rumah aja. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ya. Sebelum intervensi kelompok ini dimulai, di sini kita ada beberapa peraturan yang harus dijalankan oleh teman-teman semua ya. Di sini saya akan membacakan peraturan-peraturan itu. Nah, aturan yang pertama dari diwajibkan untuk on kamera ya. Atau kalau tidak bisa, nanti bisa izin terlebih dahulu begitu. Karena kita via media online, Google Meet, jadi alangkah baiknya untuk on kamera. Peraturan yang selanjutnya yaitu wajib untuk menjaga kerahasiaan cerita antar anggota. Jadi teman-teman, begitu nanti setiap anggota cerita, nanti teman-teman nggak boleh menceritakan cerita itu ke orang lain. Jadi cuma kita aja yang tahu. Jadi cerita itu untuk kita, untuk pengalaman kita seperti itu. Nah, untuk peraturan yang ketiga, maaf, teman-teman diharuskan untuk saling menghargai cerita masing-masing. Jadi nanti kalau ada yang cerita, jangan dijudge, jangan dibully, seperti itu ya. Jadi kita tetap menghargailah cerita dari orang lain. Nah, untuk peraturan yang selanjutnya, tepat waktu dalam melaksanakan sesi kelompok. Nah, sesi kelompok ini insya Allah akan diadakan selama 8 sesi. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk tepat waktu gitu joinnya gitu ya.
Nah, untuk selanjutnya, peraturan selanjutnya itu diperbolehkan minum selama sesi berlangsung. Jadi teman-teman kalau misal haus bolehlah minum seperti itu, tapi yang nggak terlalu sering begitu ya. Nah, untuk peraturan yang tidak boleh, teman-teman ini dilarang untuk memotong pembicaraan orang lain ketika bercerita. Jadi ketika ada yang bercerita, teman-teman harap di mute dulu ya mic-nya. Terus kalau misal mau menyanggah atau apa begitu, nanti tinggal angkat tangan aja. Di situ kan ada fitur angkat tangan ya di Google Meet ya. Nah, untuk peraturan selanjutnya, tidak diperkenankan bermain HP atau media elektronik lainnya selama sesi kelompok. Jadi teman-teman di sini diharapkan untuk fokus mengikuti sesi intervensi kelompok. Terus teman-teman juga dilarang memakai bahasa yang kasar. Jadi bahasa yang kasar itu cenderung menyakiti hati orang lain begitu ya. Takut-takutnya nanti ada yang tersinggung seperti itu kan, jadi nggak enak gitu kan. Jadi nanti teman-teman pakai bahasa yang sopan. Terus peraturan selanjutnya itu tidak mengundurkan diri selama sesi berlangsung. Jadi tadi ya teman-teman diharapkan untuk izin. Pokoknya ada apapun itu harus komunikasi sama kita, fasilitator ya. Nah, untuk peraturan yang terakhir, teman-teman tidak boleh makan ketika sesi berlangsung. Jadi cuma boleh minum aja. Oke, peraturan-peraturannya seperti itu. Apakah teman-teman bisa memahami? Bisa. Oke, siap. Oke, yang selanjutnya saya ingatkan kembali. Di sini kita sebagai fasilitator itu tidak tentu dapat menyelesaikan permasalahan kalian, tapi kita di sini bareng-bareng. Kita di sini bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kita bersama. Nah, saya tekankan ulang kembali lagi tentang asas kerahasiaan ya teman-teman. Di sini tidak boleh menyebarkan cerita ini kepada yang lainnya seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Untuk yang selanjutnya ada sesi pembacaan yel-yel, bukan pembacaan sih, ini menghafal ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti intervensi ini, tapi nanti di setiap pembukaan harus diawali dengan yel-yel sama jargon. Nah, yel-yel sama jargon ini bakal dipandu oleh Mbak Endah, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Untuk Mbak Endah, monggo dipimpin dulu. Oh ya, on cam ya teman-teman ya. Ya, halo teman-teman, selamat malam. Masih semangat kan ini semuanya ya? Masih semangat, Mbak. Ya, sebelum kita ke sesi berikutnya, kita biar semangat itu pakai jargon dulu ya. Jargonnya kalau saya bilang kelompok 1 semangat dan berjuang gitu ya. Kita coba. Semuanya on cam kan? Kita coba ya. Kelompok 1 semangat dan berjuang. Semangat dan berjuang. Ya, bagus. Jangan lupa ya jargonnya. Nah, sekarang kita punya yel-yel nih. Itu kan tadi udah di-share ya di grup yang liriknya udah di-share kan? Bisa dibuka. Gimana Mbak, di-share screen Apa mau di-share screen? Bentar. Mohon untuk di-unmute ya yang tidak berkepentingan. Ini mau di-share screen atau enggak, Him?
Nah, itu bisa dilihat ya style spraynya. Yel-yelnya pakai lagu yang kayak di TikTok. Ada yang tahu nggak? Belum, Mbak. Gimana, Mbak? Oh, belum tahu ya. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berteman itu banyak manfaatnya, bisa menambah wawasan dan juga teman. Bukan dia saja, tapi aku juga. Susah atau senang, tetap sama-sama. Karena kita semua bekerja sama untuk mengatasi masalah yang ada. Gimana, kesulitan nggak teman-teman? Insya Allah tidak. Mungkin sekali lagi ya, Mbak. Oke, Dan sekali lagi ya. bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ayo bareng-bareng ya semuanya. 1, 2, Oke. 3. Berteman itu banyak manfaatnya, bisa menambah wawasan dan juga teman. Bukan dia saja, tapi aku juga. Susah atau senang, sama-sama. Karena kita semua bekerja sama untuk mengatasi masalah yang ada. Yeay. Oke. Mungkin ada dari relawan yang mau menyanyikan yel-yelnya. 1 orang. Ada yang berani relawannya? Nanti saya kasih Shopee. Asima. Ya, yang berani. Dapat Shopee berapa? Ya, ada dong. Adalah nanti. Nanti tinggal kirim nomornya aja. Yang berani. Nggak ada yang berani? Saya Mbak Asima. Monggo Mbak Asima. Monggo. Berteman itu banyak manfaatnya, bisa menambah wawasan dan juga teman. Bukan dia saja, tapi aku juga. Susah atau senang, tetap sama-sama. Karena kita semua bekerja sama untuk mengatasi masalah yang ada. Yeay, oke. Nanti tinggal kirim itu ya nomornya ya. Bisa hubungi Mbak itu relawannya siapa? Mbak Hima atau Mbak Ramdhani? Mbak Ramdhani. Oh ya, nanti bisa hubungi Mbak Ramdhani atau enggak langsung ke saya juga bisa ya. Oke, sekali lagi buat jargonnya ya. Kelompok 1. Semangat dan berjuang. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, teman-teman ya. Oke, saya masuk ya. Tadi sudah yel-yel sama jargon. Jadi diharapkan untuk teman-teman pada sesi selanjutnya untuk bisa menghafalkan dan menyanyikan yel-yel serta jargon itu ya. Nah, terus kita memasuki agenda selanjutnya yaitu diskusi. Jadi di sini teman-teman bisa sharing terkait masalah-masalah teman-teman yang khususnya topiknya tentang pertemanan seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dipandu oleh Mbak Himah gitu. Oke, Mbak Himah monggo. Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Semangat ya, masih semangat ya. Karena kan habis yel-yel jadi semangat. Nah, nanti saya panggil satu-satu
Bisa on cam ya, nanti kalau siapa yang cerita nanti bisa on cam. Saya panggil nanti satu-satu untuk menceritakan masalahnya. Saya mulai ya. Pertama, Ayani Anugrah Wardani, monggo untuk cerita masalahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayani Anugrah Wardani. Saya bisa on cam, Mbak. Ya, makasih. On cam. Mbak, refresh, Mbak. Ya, langsung bercerita apa? Iya, langsung cerita saja, Mbak, nggak apa-apa. Tapi on cam. Oh ya, saya ingin bercerita. Ya, pada tahun 2018, tepatnya pada saat awal saya mondok, saya itu memiliki teman. Teman saya inisialnya I, ya. Nah, saya itu akrab sekali dengan dia karena kan teman pertama saya saat memasuki pondok. Kita berteman baik, kemudian dekat. Nah, setelah itu tepatnya pertengahan tahun 2018 ada seorang cowok. Ya, saya cukup dekat dengan dia, sering chattingan juga, sering teleponan juga. Nah, cowok itu juga sekelas sama saya dan teman saya yang inisialnya I itu. Nah, dari sepemahaman saya tentang cowok itu, saya kira cowok itu tuh pemalu gitu, nggak pernah chattingan atau teleponan perempuan selain saya gitu kan. Nah, ternyata diam-diam teman saya yang inisial I itu mengunggah chattingannya bersama cowok yang dekat dengan saya itu di salah satu sosial media. Nah, saya merasa dihianati dong karena saya tuh dekat dengan cowok itu juga teman saya yang I itu juga mengetahuinya dan ternyata dia itu malah di belakang saya chattingan dengan cowok itu seperti itu. Terus ya setelah kejadian itu hubungan antara saya dan teman saya yang I itu agak renggang gitu ya. Jadi meskipun kita bertemu tapi tidak saling sapa gitu, tidak seperti biasanya lah gitu. Mungkin hanya itu cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ceritanya itu kayak paling intinya itu dihianati gitu ya, Mbak ya. Dihianati sama temannya sendiri. Ya Allah, kasihan sekali ya, Mbak ya. Tapi nggak apa-apa, tetap sabar aja. Lanjut untuk klien yang kedua, Mbak Kali Widyaningsi, monggo. Cerita permasalahannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kali Widyaningsi. Di sini saya akan menceritakan permasalahan saya. Jadi waktu kelas 10 aliyah itu saya masuk ke kelas unggulan. Sebelumnya saya udah pernah mondok di tempat itu waktu MTS ya. Jadi sejak kelas 1 sampai kelas 3 itu saya udah pernah di situ. Terus ketika di kelas unggulan itu saya dan teman saya itu dikucilkan gitu loh. Kami berdua itu dikucilkan. Ya karena namanya juga kelas unggulan ya, pasti anak-anaknya itu anak-anak yang ambisius dan rajin-rajin lah pastinya. Nah, ketika saya dan teman saya itu masuk kelas 10 unggulan, itu saya dan teman saya itu dikucilkan, nggak tahu alasannya kenapa. Contoh dikucilkannya itu kalau ada kelompokan
itu saya dan teman saya itu nggak dikasih kelompok, jadi mereka udah buat kelompok sendiri, terus nanti tinggal kita berdua aja gitu loh. Terus waktu itu juga pernah waktu ulang tahun teman saya dan teman saya itu nggak diundang gitu loh, saya dan sahabat saya itu nggak diundang, cuma kita berdua yang nggak diundang ke ulang tahunnya itu. Terus saya nggak tahu ya alasannya kenapa, saya tuh sama teman saya itu nggak tahu alasannya kenapa kami berdua itu kayak gitu loh di kelas. Terus kan habis itu saudaranya yang ngadain acara ulang tahun itu bilang enggak, dia itu tanya sama saya kenapa kok kemarin nggak datang ke ulang tahun kayak gitu kan. Terus saya itu bilang nggak tahu, orang saya nggak diundang sama dia, saya bilangnya kayak gitu. Terus kan naik, terus jadi di sana itu nanti sistemnya kalau naik kelas 11, naik kelas 12 itu kelasnya itu masih sama. Jadi kelas 10, kelas 11, 12 itu masih sama. Sedangkan saya sama teman saya masa harus bertahan di tempat yang mereka saja tidak menghargai saya dan teman saya. Jadi saya ketika kenaikan kelas saya langsung ke BK, langsung menceritakan permasalahan saya sama teman saya. Terus kami berdua minta pindah kelas, tidak di kelas unggulan itu. Terus setelah kami kami berdua memohon dan menceritakan permasalahan itu, akhirnya kami akhirnya kami dipindahkan kelas ke kelas yang lain. Terus setelah itu kami berdua nggak akrab lagi sama yang kelas 10 unggulan itu. Udah seperti itu. Jadi pada intinya itu kayak Samin itu dikucilkan gitu ya Mbak ya, pas waktu masuk aliyah Saminku nggak ada temani, terus tapi punya sahabat satu, sahabat Samin itu yang bisa diajak kemana-mana, maksudnya selalu sama Samin gitu ya. Iya, yang jadi masalahnya itu sampai sekarang saya sama teman saya yang satunya itu nggak tahu alasannya kenapa kami berdua itu dikucilkan. Oh, seperti itu, ya. Dan itu membekas ya sampai sekarang. Membekas sampai sekarang. Ya Allah, teman-teman semua bisa on cam, terutama teman-teman fasilitator, karena nanti dinilai sama dosennya. Jadi on cam saja. Sekarang lanjut ke Laila Jumrotin. Monggo menceritakan permasalahannya apa. Halo. Suaranya dekatan ya sama Mbak Sima mungkin. Jadi agak LDR dikit. Monggo. Apakah sudah jelas suaranya? Sudah. Oke. Saya akan menceritakan permasalahan saya. Iya, Jadi, dulu sewaktu saya MA, saya mempunyai 3 teman. Dan itu udah sangat, menurutku ya, kita itu udah deket banget. Ya mungkin bisa dibilang sahabat. Terus waktu aku kelas 12, aku itu ditunjuk menjadi ketua kelas. Nah, ada satu event sebelum ujian nasional itu diadakan ziarah wali satu angkatan. Nah, pas ziarah wali itu satu angkatan itu dibagi jadi dua bis. Yang pertama, bis A itu diisi oleh kelas MAK dan IPS yang perempuan. Sedangkan untuk bis B-nya diisi oleh IPA laki-laki dan perempuan serta IPS dan MAK laki-laki. Karena dulu saya berada di kelas IPS, jadi saya seharusnya berada di bis A. Namun sahabat saya yang 3 tadi itu nggak setuju. Mereka inginnya
saya ikut gabung sama mereka di bis B karena ada teman laki-lakinya. Kemudian di situ saya bingung karena posisi saya menjadi ketua kelas, sehingga seharusnya saya itu mendampingi dan membersamai teman-teman perempuan saya di bis A. Namun pada akhirnya saya mengikuti teman-teman saya dan berada di bus B. Nah, sampai di makam wali-wali, saya dipandang tidak enak oleh teman-teman saya yang berada di bis A tersebut. Mungkin ya emang ya mereka berpikir bahwa saya ini tidak tanggung jawab dan pilih kasih karena lebih memilih bersama sahabat-sahabat saya. Hingga sampai sekarang kalau ada acara reuni atau acara kumpul-kumpul itu, mereka tidak pernah ikut. Dan yang hadir itu cuma teman-teman atau sahabat-sahabat saya tadi. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi intinya itu, ya Allah. Jadi intinya sama ibu kayak pilih kasih sama tidak bertanggung jawab ya. Soalnya aslinya itu posisi Mbak itu kan ada di bis A, tapi ternyata Mbak itu di bis B karena mengikuti sahabatnya kan. Iya. Sedangkan di bus A itu ada perempuan, ada teman perempuan yang harus dijaga juga, soalnya Samen kan jadi ketua kelas gitu kan ya Mbak. Gitu permasalahannya ya Mbak ya. Jadi intinya itu kayak tidak bertanggung jawab. Ya, selanjutnya dilanjutkan sama klien Mas Ahmad Indra. Silakan untuk menceritakan semua permasalahannya apa. Terima kasih. Monggo Mas dimulai. Ya, dengar suara Mbak. Ya, dengar. Ya. Ada dulu Alia tahun 2014. Itu saya sebelumnya dekat sama teman dari MTS juga. Kemudian pada saat itu posisi saya sebagai pemangku adat pramuka. Terus dia juga habis mencalonkan sebagai ketua MPK. Nah, saat itu juga aku ditunjuk sama siswaan untuk mencalonkan diri. Jadi pada saat itu dia agak merasa tersinggung soalnya ada rivalnya, padahal dari awal kita teman dengan baik. Dari awal itu mulai hubungan kita agak rendah, jadi agak banyak jarak, terus nggak seperti yang dulu. Di intinya permasalahan saya itu karena dia lebih habis mencalonkan sebagai ketua MPK, sedangkan yang jadi saya. Terima kasih. Jadi cuma dikit ya ceritanya itu, pada intinya ceritanya itu ada orang ketiga gitu ya Mas ya. Ya Allah, kok masih ada gitu loh orang ketiga. Bukan Mbak. Gimana? Bukan orang ketiga. Iya loh, kan kan tadi perasaan kayak diiku kan, diganggu temennya gak sih? Atau salah saya salah pendengaran gitu ya? Mungkin sinyal tadi nggak jelas. Iya Mbak. Oh iya iya. Ya udah wis abaikan. Sekarang lanjut ke siapa ya yang belum? Mbak Adel? Belum ya Mbak Adel? Iya, belum. Ya oke. Silakan Mbak Adel menceritakan semua permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bercerita. Waalaikumsalam. Jadi gini, saya punya teman namanya si A, dari SD sampai SMA kita satu sekolah. Tapi waktu SMA kita beda kelas. Awalnya kita biasa aja, masih temenan baik. Tapi waktu kelas 11 si A punya teman namanya si B, yang ternyata si B menyukai cowok yang saya suka. Aku kira si A lebih mendukung si B daripada saya.
Hal itu membuatku menjauh dari si A. Namun seiring jalannya waktu, saya sadar ternyata itu semua hanya kesalahpahaman saya sendiri. Nah, saat kelas 12, saya membangun pertemanan lagi. Namun entah kenapa, pertemananku dengan si A jadi renggang pas semester 3 tanpa saya tahu apa penyebabnya. Itu, Mbak. Oh iya iya ya. Maaf maaf. Iya tapi saya mendengarkan kok. Jadi salah paham gitu ya Mbak ya. Masalahnya Mbak Adel ini salah paham gitu ya. Iya. Awalnya itu pas ya Allah astagfirullahaladzim. Pas waktu kelas 11 itu pas waktu kelas 11 itu berteman terus kan pas waktu ada kan mempunyai teman astagfirullahaladzim mempunyai teman bernama si B kan. Nah ternyata menyukai cowok yang sama denganku, inisialnya tadi ya nggak tahu ya. terus ternyata pas waktu semester 3 entah itu hubungan pertemanannya tadi itu menjadi renggang gitu ya. Iya, Mbak. Ya udah pada intinya itu kayak salah paham gitu kan. Ya, yang terakhir selanjutnya yaitu Mbak Asima dimohon untuk cerita permasalahannya apa. Kak. Dulu waktu saya MA, saya itu berteman dengan 4 orang. Tapi pas kelas 12 Alia kan ada rekreasi. Pas pulang dari rekreasi ada teman saya satu itu malah menjauh, nggak tahu alasannya apa. Setelah ditelusuri ternyata diadu domba, ada yang mengadu domba. Terus nggak saling dekat lagi, hubungannya renggang. Terus beberapa bulan kemudian si temanku itu kecelakaan. Kami bertiga jenguk ke sana. Tapi dianya biasa aja, nggak senang kalau dijenguk. Terus 1 bulan sebelum wisuda, itu sudah mulai membaik hubungannya. Setelah wisuda, kan lama nggak ketemu, itu renggang lagi. Malah si temanku itu berteman baik sama yang mengadu domba itu sampai sekarang. Itu Kak. Terima kasih Kak. Ya Mbak Sima sama-sama. Intinya tadi dari cerita Mbak Sima itu, intinya cerita Mbak Sima tadi itu diadu domba kan Mbak sama temennya sendiri. Iya betul Mbak, diadu domba. Halo Mbak Sima. Iya Mbak, diadu domba. Oke, saya akan menyimpulkan semuanya dari cerita dari ke-6 cerita. Dari cerita tersebut itu ada yang dikucilkan, kemudian dikhianati, pilih kasih, adu domba, salah paham sama orang ketiga. Iya betul. Terus persamaannya itu ada pihak lain yang terlibat dalam suatu hubungan, dan perbedaannya itu ada yang diadu domba, ada yang salah paham, ada yang pilih kasih, sama ada yang diajukan. Kemudian dilanjutkan fasilitator Mbak Ramdhani.
Aku langsung ngomong nggak? Oh iya, untuk tadi kan sudah diceritakan di sesi diskusi tadi. Nah, ini ada saran dari fasilitator ya untuk teman-teman semua. Untuk yang cerita pertama kan tadi dikucilkan. Nah, untuk cerita pertama tadi bisa direfleksikan dengan menulis surat untuk dirinya sendiri, dan surat tersebut berisi tentang curahan hatinya. Ya, nanti surat tersebut bisa dibuat kayak pesawat gitu, bisa nanti diterbangkan. Nah, untuk cerita kedua tadi kan dikhianati kan. Nah, itu bisa dilakukan atau refleksinya itu dengan merenungkan diri gitu. Apa sih, kenapa kok aku dikhianati gitu? Apa aku salah apa gitu? Bisa di perenungan. Nah, untuk cerita ketiga yang tadi adalah dipilih kasih kan, temannya pilih kasih kayak gitu. Itu bisa ditangani dengan seorang Anda, itu bisa introspeksi diri sendiri. Itu. Yang keempat adalah yang diadu domba, itu bisa terapi afirmasi, yaitu terapi yang kayak memberikan ke diri kita sendiri itu apa sih namanya? Kayak memberikan ke diri kita sendiri itu perkataan yang baik-baik gitu. Ayolah, ayo gini aku bisa gitu. Kita harus bisa membuat diri kita sendiri itu bangga gitu sama kita gitu. Nah, untuk yang cerita kelima, salah paham. Iya, kalau nggak salah ya. Cerita kelima itu salah paham. Nah, bisa ditangani atau bisa dilakukan dengan cara cerita kelima dan cerita keenam itu bisa ditangani dengan menonton dan mereview film seperti film di Balai kayak gitu. Apa ada yang mau menanggapi apa gimana? Gimana? Kalau enggak, dilanjutkan. Tidak ada Mbak, monggo dilanjutkan. Ya, dilanjutkan ke sesi berikutnya. Sesi game untuk masalah yang biar kalian tuh nggak bosan gitu loh, biar ada game-gamenya gitu. Nanti masuki sesi game ya. Selanjutnya Mbak Ivani, monggo. Oke, teman-teman, sesi selanjutnya sesi game. Nah, di sesi game ini kita akan bermain game sabung kata. Apakah udah tahu game sabung kata itu bagaimana, teman-teman? Belum, Kak. Belum, Mbak. Nah, monggo nanti on cam, Mbak. On cam aja. Nah, nanti saya akan membuat kalimat kata pertama. Nah, nanti selanjutnya saya akan menunjuk para relawan untuk menyambungkan kata saya. Nah, relawan yang telah saya tunjuk itu nanti menyambungkan kata. Nah, setelah itu menunjuk teman berikutnya. Sabung kata ini contohnya begini. Nah, misalnya saya bilang saya. Nah, nanti teman-teman melanjutkan akan dan teman lainnya makan begitu. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, insya Oke, Allah. dimulai dari saya. Nah, saya akan mengatakan kemarin. Selanjutnya, Mbak Azima, bisa diteruskan? Kemarin malam. Ya. Nah, boleh menunjuk teman berikutnya? Ramdhani.
Yang sesama relawan. Acil tadi. Mbak Adel? Tadi ya. Saya makan. Tadi kalimatnya kemarin malam. Terus saya makan. Saya makan. Boleh menunjuk teman berikutnya? Nggak ada? Mbak Kali. Pisang Teman goreng. selanjutnya? Saya. Menunjuk teman selanjutnya, Mbak. Mbak Ayani. Mbak Kali bisa. Gimana? Tadi kalimatnya kemarin malam saya makan Pisang goreng. Bisa dilanjutkan? Siapa lagi? Mas Ahmad. Mas Ahmad? Khas Gresik. Apa? Khas Gresik. Khas Gresik. Kurang siapa ini yang belum kebagian? Mbak Ayani, Mbak. Boleh Mbak Ayani melanjutkan? Jadi kata terakhir apa? Khas Gresik. Berdua. Bagaimana Mbak Ayani? Kata dari saya lanjutannya berdua. Apa? Bisa diulangi? Berdua. Berdua. Nah, apakah sudah kebagian semuanya, teman-teman? Siapa? Laila, Mbak. Mbak Laila? Denganmu. Denganmu. Oke, udah semuanya. Oke, jadi kalimatnya jadi begini. Kemarin malam saya makan pisang goreng khas Gresik berdua bersamamu. Wah. Bersama siapa ini? Siapa yang makan berdua? Siapa yang makan berdua, Mbak? Lanjut Mungkin aja, Mbak. cukup
Mungkin dicukupkan sesi game kali ini. Apakah nah setelah bermain game ini mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan hikmah dari game ini? Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Mbak. Ya, Mbak Adel, bagaimana? Mungkin hikmah ini adalah kerjasama teman. Apa? Bisa diulangi? Kerjasama teman. Iya, betul. Jadi tujuan dari game ini itu untuk diharapkan teman-teman itu menjadi lebih akrab dengan anggota-anggota yang lain. Nah, begitu. Oke, sesi game kali ini selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi selanjutnya. Nah, oke, baik teman-teman, dari tadi kan sudah ada yel-yel, jargon, terus diskusi sama sharing ya. Terus ada game juga sambung kata. Nah, untuk berikutnya kami minta kepada teman-teman klien semua untuk membuat sosiogram. Nah, sosiogram itu apa sih? Sosiogram itu untuk kita mengetahui bagaimana penerimaan dan juga penolakan antar anggota kelompok begitu. Jadi nanti sistemnya sebentar ya. Oke, jadi nanti sistemnya ini kan ada 6 klien ya. Nah, dari 6 klien ini kalian tuliskan nama kalian, nama asli. Nah, selanjutnya di bawahnya nama samaran, bisa misalnya Mbak Adel nih. Nah, misal Mbak Adel nama samarannya Melati begitu kan. Nah, nanti dituliskan di situ nama aslinya Mbak Adel, terus bawahnya nama samarannya Mbak Adel yakni Melati begitu kan. Nah, nanti di bawahnya lagi Mbak Adel nulis 5 orang yang ingin Mbak Adel ajak ke pesta misalnya seperti itu. Pokoknya 5 orang yang Mbak Adel pilih. Begitu. Nah, terus kan tinggal sisa satu tuh. Mohon maaf, Mbak Adel milih 4 orang yang Mbak Adel pilih. Nah, terus 1 orang sisanya yang tidak Mbak Adel pilih, begitu. Mungkin nanti kita jelaskan ulang di WA group ya, kan kita sudah ada WA group ya. Seperti itu untuk sosiogramnya. Oh ya, teman-teman juga kita sudah menyediakan form penilaian atau evaluasi, kuesioner seperti itu. Terus nanti teman-teman diharapkan untuk mengisi ya. Nanti dikirim ke grup itu. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan penutup ya, kesimpulan oleh Mas Janggan. Monggo. Oke, baik teman-teman, diulangi lagi ya. Terima kasih buat yang udah hadir, udah menyempatkan waktu untuk ikut intervensi kelompok ini. Ya, walaupun dengan online. Terus tadi kesimpulannya dari cerita masing-masing macam ya, ada yang dikecilkan, terus dijauhin teman gara-gara ada orang ketiga, terus macam-macam. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih untuk dari sekali lagi. Maaf tadi ada gangguan sinyal. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk hadir di intervensi kelompok kali ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita
adakan di minggu depan seperti itu ya. Jadi kita ada 8 pertemuan, jadi minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, nanti teman-teman hadir lagi untuk sesi berikutnya, begitu. Mungkin dari kami fasilitator untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.